Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Yuna Martina dan sahabat saya Hilda Magfirutunisa ingin membahas tentang fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama, pengertian pernafasan. Pernafasan adalah salah satu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Penghisapan udara ini disebut inspirasi dan mengembuskan udara disebut ekspirasi. Jadi, di dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara karbon dioksida dan oksigen ditarik dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari darah secara osmos. Selanjutnya, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui traktus respiratorius atau jalan pernafasan dan masuk ke dalam tubuh melalui kliper-kliper vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra, kemudian ke aorta, ke seluruh tubuh. Selanjutnya, anatomi pernafasan. Hidung merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai 2 lubang atau kavum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Yang kedua, faring. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat, juga di beberapa terdapat folikel getah bening. Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. Di sebelahnya terdapat 2 trokstil kiri dan kanan dari faring. Di sebelah belakang terdapat epiglotis atau empang tengkorak yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Rongga TK dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan koana disebut nasofaring. 2. Bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus facium disebut orfaring. Dan 3 bagian bawah sekali dinamakan laryngofaring. Pangkal tenggorokan atau laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vibrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring. Laring dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis. Proses pembentukan suara merupakan hasil kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Selanjutnya, batang tenggorokan atau trakea merupakan lanjutan dari laring yang terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda. Trakea memiliki panjang antara 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Selaput lendir yang berbulu getar disebut sel bersilia. Sel-sel bersilia berguna untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernafasan yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. 5. Cabang tenggorokan atau bronkus. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan yaitu 3 dan bronkus lobaris kiri itu 2. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Kemudian bronkus segmentalis terbagi lagi menjadi bronkus segmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan saraf. Yang keenam, alveoli merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter persegi. Tipe 1, sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Tipe 2, sel yang aktif secara metabolik dan mensekresikan surfaktan atau suatu fosfolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah alveolar agar tidak kolapsahanan. Tipe 3, makrofag yang merupakan sel-sel
apoptosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. 7. Paru-paru merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut, terletak dalam rongga dada atau toraks. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Setiap paru mempunyai apeks dan basis. Paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus dan visura interlobarasis. Paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus. Lobus-lobus tersebut terbagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Yang ke-8, pleura, merupakan lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis, terbagi menjadi 2, yaitu A. Pleura parietalis, yaitu yang melapisi rongga dada. B. Pleura visceralis, yaitu yang menyelubungi setiap paru-paru. Terdapat rongga pleura yang berisi cairan tipis pleura yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan itu bergerak selama pernafasan, juga untuk mencegah pemisahan toraks dengan paru-paru. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah di tekanan atmosfer. Hal ini untuk mencegah kolap paru-paru. C. Fisiologi sistem pernafasan. 1. Fisiologi ventilasi paru. Masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru dibebankan oleh 1. Tekanan pleura. Tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. 2. Tekanan alveolus. Tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer. 3. Tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengaplikasikan paru pada setiap pernafasan, yang disebut tekanan daya lenting paru. Yang kedua yaitu fisiologi kendali peraturan pernafasan. Terdapat 2 mekanisme natural terpisah dari pengaturan pernafasan. Mekanisme tersebut antara lain: A. Mekanisme yang berperan pada kendali pernafasan volunter. Pusat volunter terletak di korteks cerebri dan impuls dikirimkan ke neuron motorik otot pernafasan melalui jeras kortikospinal. B. Mekanisme yang mengendalikan pernafasan otomatis. Pusat pernafasan otomatis terletak di pons dan medula oblongata, dan keluaran eferen dari sistem ini terletak di rami alba medula spinalis di antara bagian lateral dan ventral jeras kortikospinal. 3. Pengaturan aktivitas pernafasan. Baik peningkatan PCO2 atau partial karbon dioksida atau konsentrasi H+ darah arteri maupun penurunan PO2 atau tekanan oksigen akan memperbesar derajat aktivitas neuron pernafasan di medula oblongata. Sedangkan perubahan ke arah yang berlawanan mengakibatkan efek inhibisi ringan. Pengaruh perubahan kimia darah terhadap pernafasan berlangsung melalui kemoreseptor pernafasan di glomus caroticum dan aorticum serta sekumpulan sel di medula oblongata maupun di lokasi lain yang peka terhadap perubahan kimia darah. 4. Pengendalian kimiawi pernafasan. Mekanisme pengaturan kimiawi akan menyesuaikan ventilasi sedemikian rupa sehingga PCO atau tekanan karbon dioksida alveoli pada keadaan normal dipertahankan tetap. Dampak kelebihan H+ di dalam darah akan dilawan, dan PO2 atau tekanan oksigen akan ditingkatkan apabila terjadi penurunan mencapai tingkat yang membahayakan. Volume pernafasan semenit berbanding lurus dengan laju metabolisme. Tetapi penghubung antara metabolisme dan ventilasi adalah CO2 atau karbon dioksida, bukan O2 atau oksigen. Yang kelima adalah peningkatan oksigen ke jaringan.
Sistem pengangkut oksigen di dalam tubuh terdiri atas paru dan sistem kardiovaskuler. Pengangkutan oksigen menuju jaringan tertentu bergantung pada 1. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru. 2. Adanya pertukaran gas dalam paru yang sangat kuat. 3. Aliran darah menuju jaringan. Dan 4. Kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Aliran darah bergantung pada derajat kontraksi jalinan vaskular di dalam jaringan serta curah jantung. Jumlah oksigen di dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, jumlah hemoglobin terhadap oksigen. D. Mekanisme pernafasan. 1. Pernafasan dada. Pada pernafasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, antara lain A. Otot tulang rusuk luar berfungsi mengangkat tulang-tulang rusuk, dan B. Otot tulang rusuk dalam berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan dalam di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong ke luar tubuh. Proses ini disebut ekspirasi. Yang kedua, pernafasan perut. Pada pernafasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru atau inspirasi. Sistem pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Pernafasan luar. Pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah kapiler. 2. Pernafasan dalam. Pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. E. Volume udara pernafasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernafasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses bernafas mencapai 3.500 cc, yang 1.000 cc merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dikeluarkan seorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimal. Dalam keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan menghembuskan udara dalam bernafas hanya menggunakan sekitar 500 cc volume udara pernafasan. Kapasitas ideal kurang lebih 500 cc. Kapasitas ideal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernafasan normal. Dalam keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1.500 cc udara pernafasan. F. Gas-gas dalam udara pernafasan. Pertukaran udara berlangsung di dalam alveolus dan pembuluh darah yang mengelilinginya. Gas oksigen dan karbon dioksida akan berdifusi melalui sel-sel yang menyusun dinding alveolus dan kapiler darah.
udara alveolus mengandung zat oksigen yang lebih tinggi dan karbon dioksida lebih rendah daripada gas di dalam darah pembuluh kapiler. Oleh karena itu, molekul cenderung berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah. Maka oksigen berdifusi dari udara alveolus ke dalam darah dan karbon dioksida akan berdifusi dari pembuluh darah ke alveolus. Pengangkatan karbon dioksida oleh darah dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase. Yang kedua, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin. Yang ketiga, karbon dioksida terikat pertukaran udara berlangsung di dalam alveolus dan pembuluh darah yang dalam gugus ion bikarbonat melalui proses berantai pertukaran klorida. G. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam pernafasan. Reaksi di samping dipengaruhi oleh kadar oksigen, kadar karbon dioksida, tekanan oksigen, perbedaan kadar oksigen dalam jaringan, dan kadar oksigen di udara. Proses difusi oksigen ke dalam arteri, demikian juga difusi karbon dioksida dari arteri dipengaruhi oleh tekanan oksigen dalam udara inspirasi. Dari paru-paru, oksigen akan mengalir lewat vena pulmonalis menuju jantung. Dari jantung, oksigen mengalir lewat arteri sistemik menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, karbon dioksida akan mengalir lewat arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, karbon dioksida masuk ke paru-paru lalu dilepaskan ke udara bebas. H. Energi dan pernafasan. Energi yang dihasilkan oleh proses pernafasan akan digunakan untuk membentuk molekul berenergi, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya, molekul ATP akan disimpan dalam sel dan merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh. ATP berasal dari perombakan senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Pada pekerja berat atau para atlet yang beraktivitas tinggi, pembentukan energi dapat dilakukan secara anaerobik. Hal ini disebabkan bila tubuh kekurangan suplai oksigen, maka akan terjadi proses perombakan asam piruvat menjadi asam laktat yang akan membentuk 2 mol ATP. I. Frekuensi pernafasan. Jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas disebut sebagai frekuensi pernafasan. Pada umumnya, frekuensi pernafasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. 2. Jenis kelamin. Pada umumnya, pria memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Yang keempat, posisi atau kedudukan tubuh. Frekuensi pernafasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika sedang berjongkok atau berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Yang terakhir, aktivitas. Seseorang yang aktivitas fisiknya tinggi, seperti olahragawan, akan membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang santai. Oleh karena itu, frekuensi pernafasan orang tersebut juga lebih tinggi. Gerakan dan frekuensi pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Selain itu,
Frekuensi pernafasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida dalam darah. C. Gangguan pada sistem respirasi. Sistem pernafasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, atau rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Microbacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Gangguan pada sistem pernafasan berikutnya adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Yang terakhir, kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi tentang fisiologi sistem pernafasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.